Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 3 yang beranggotakan Faik, Anggi, dan Maisa. Nah, kita akan membahas mengenai Albert Bandura terkait social cognitive theory yang merupakan pengembangan dari social learning theory. Albert Bandura lahir di Kanada tahun 1925. Salah satu penelitian ternalnya yaitu berjudul Bobodol Studies, yang mana seorang usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruangan dan diperlihatkan video berperilaku agresif yang isinya memukul, menendang, dan lainnya terhadap boneka Bobo atau Bobodol. Nah, setelah menonton video tersebut, kemudian anak itu ditinggalkan di ruangan sendiri beserta boneka Bobo tersebut. Kemudian apa yang didapati? Ya, anak tersebut menunjukkan perilaku yang sama dan menirukan seperti video kekerasan tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi dan modeling. Komponen utama social learning theory. Yang pertama, observational learning. Yang kedua, enactive learning. Yang ketiga, triadic reciprocal causation. Yang keempat, human agency. Yang kelima, self-regulation. Yang keenam, dysfunctional behavior. Nah, kita masuk yang pertama, observational learning. Belajar melalui pengamatan terhadap model. Ada 4 tahapan utama observational learning. Yang pertama, atensi atau perhatian. Yang kedua, retensi, penyimpanan. Yang ketiga, reproduksi. Yang keempat, motivasi atau bisa juga disebut dorongan. Contohnya yaitu anak meniru cara bicara orang tuanya setelah melihat respon positif. Anak belajar dari observasi dan dengan mendapatkan respon positif, ia akan mengulang perilaku tersebut, seperti mengucapkan terima kasih karena ia mengerti bahwa cara bicara itu dihargai. Nah, kita masuk enactive learning, yaitu belajar melalui pengalaman langsung yang didapat. Contoh enactive learning yaitu anak belajar penjumlahan dengan menggunakan kelereng. Misalnya dia menjumlahkan 3 buah kelereng dengan 2 buah kelereng secara langsung, kemudian dia menghitung total kelerengnya. Atau bisa juga contohnya yaitu seorang anak belajar mengendarai sepeda dengan mencoba langsung, mengalami jatuh bangkit lagi hingga akhirnya ia bisa menyeimbangkan diri dan mengayuh dengan lancar. Nah, ada juga triadic reciprocal causation. Adalah konsep dalam teori sosial kognitif punyanya Albert Bandura yang menyatakan bahwa ada interaksi timbal balik yang dinamis antara 3 faktor. Yang pertama, personal, yang berisi pikiran, keyakinan, dan emosi, atau biasa juga kita sebut kognitif, afektif, dan biologis. Yang kedua ada behavior atau perilaku. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan ditentukan oleh satu sama lain, bukan hanya salah satu yang menjadi penyebab dominan. Nah, contohnya seseorang, anggap aja si X punya keyakinan bahwa olahraga itu penting bagi kesehatan. Yang kemudian ia olahraga, misalnya lari, kemudian ia menciptakan lingkungan sosial yang baru. Contohnya seperti bergabung pada komunitas lari atau masuk ke grup WhatsApp atau apa. Jadi kan mempunyai lingkungan sosial yang baru. Nah, lingkungan ini kemudian dapat mempengaruhi keyakinan awalnya dan memicu perilaku lebih lanjut. Nah, kemudian ada human agency, manusia sebagai pengendali aktif kehidupannya. Maksudnya adalah manusia secara proaktif mempengaruhi fungsi hidup mereka sendiri melalui tindakan, keyakinan,
dan penentu kognitif lainnya. Kesimpulannya dari Human Agency adalah kita bukan objek pasif, tapi aktor aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada self-regulation, kemampuan untuk mengontrol perilaku dan emosi agar sesuai tujuan. Yang pertama, menetapkan standar pribadi. Yang kedua, memantau perilaku. Yang ketiga, memberi penghargaan atau koreksi diri. Contoh dalam pembelajaran, seorang siswa yang menggunakan teori regulasi diri akan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Nah, yang terakhir ada dysfunctional behavior, adalah pola perilaku, emosi, atau pemikiran yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial, serta seringkali menyebabkan tekanan atau stres atau penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Studi kasus, ada siswa bernama Rani yang takut berbicara di depan kelas. Kemudian guru menayangkan video temannya yang percaya diri. Kemudian Rani mengamati, meniru, dan mendapat pujian. Nah, dari pembelajaran tersebut terjadi observational learning dan peningkatan self-efficacy. Dengan demikian, sampai sini penjelasan kita. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 3.